Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tanpa terasa ya, kita sudah lewat 2 pekan di bulan suci Ramadan. Semoga teman-teman selalu sehat dan selamat memaksimalkan ibadah di bulan mulia ini. Saya tiba-tiba teringat sebuah hadis yang sangat populer. Barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Barang siapa hari ini sama seperti kemarin, maka dia merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia celaka. Saya doakan Ramadan kali ini akan lebih baik dari Ramadan sebelumnya untuk organisasi non-profit teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini saya akan sharing kenapa momentum Ramadan harusnya jadi lebih baik, harusnya fantastik bagi organisasi non-profit. Kenapa fantastik? Kenapa harus lebih baik? Yuk, pantengin video ini sampai selesai. Hai, perkenalkan saya Torik Torki. Teman-teman yang belum mengenal saya dan ingin tahu ini channel apa, silakan simak video pertama saya agar silaturahmi kita tambah erat. Terima kasih ya. Balik lagi soal kenapa momentum Ramadan harusnya jadi fantastik bagi organisasi non-profit. Ada 4 faktor fantastik yang akan saya kupas tuntas berdasarkan pengalaman saya. Fantastik yang pertama, Ramadan adalah bulan di mana spirit berbagi warga 62 meningkat 2-3 kali lipat. Berdasarkan pengalaman saya, sekali lagi saya disclaimer, ini berdasarkan pengalaman saya bekerja di beberapa organisasi non-profit yang berbeda-beda. Donatur itu punya kebiasaan melipat gandakan jumlah donasi ketika bulan suci Ramadan. Mengapa ya? Nih, berikut analisa saya. Ramadan identik dengan bulan berbagi. Spirit berbagi orang-orang itu tinggi banget nih pas di Ramadan. Orang-orang itu bawaannya pengen nolong, bukan saja uang, tapi berbagi makanan, takjil, baju baru, paket lebaran untuk para lansia atau keluarga tidak mampu. Tuh. Ramadan juga identik dengan THR atau bonus penghasilan. Jadi ketika dapat THR biasanya mereka nggak lupa tuh zakat atau sedekah. Dan berdoalah mereka ingat untuk zakat atau sedekah lewat organisasi teman-teman. Kenapa 2-3 kali lipat? Kadang donatur yang punya bisnis ketika transaksi pas lagi bagus-bagusnya, omset naik berlipat ganda, keuntungan juga berlipat-lipat, biasanya mereka ingat untuk tidak lupa keluarkan zakat. Nah, itu juga salah satu faktor yang saya analisa. Hal lain yang bikin warga 62 lipat gandakan donasinya di Ramadan adalah kekuatan ceramah para ustadz yang biasanya menekankan untuk perbanyak zakat sedekah di bulan Ramadan. Maka saran saya, manfaatkan momentum Ramadan ini dengan banyakin informasi-informasi tentang program-program keren organisasi Anda. Kasih tahu seluas-luasnya kepada masyarakat kalau organisasi non-profit teman-teman siap melayani niat baik para donatur. Mumpung donatur lagi tinggi-tingginya spirit untuk berbagi. Fantastik yang kedua, Ramadan adalah momentum implementasi taktik fundraising. Buat teman-teman nih yang masih awam dengan kata fundraising, kalian bisa googling. Banyak sumber di sana, ada banyak versi. Namun, saya lebih suka dengan definisi simple berikut. Fundraising adalah strategi menghimpun donasi, baik uang atau barang, untuk mendukung keberlanjutan program di organisasi non-profit. Nah, orang-orang yang bergerak melakukan itu kerap disebut fundraiser. Saya profesional fundraiser. Sahabat-sahabat saya di luar sana juga ada yang profesional fundraiser. Teman-teman yang menonton video ini barangkali ada juga yang berprofesi sebagai fundraiser di organisasinya. Jadi next
Kalau saya banyak menyebut istilah fundraiser, teman-teman tidak awam lagi ya. Sip? Oke. Nah, buat teman-teman di organisasi non-profit, Ramadan sekali lagi momentum yang tepat untuk implementasi taktik fundraising. Pikirkan matang-matang. Perbanyak dialog dan diskusi. Duduk bareng bahas dengan teman taktik apa yang akan dijalankan. Apakah masih on the track atau sebaliknya. Jadikan Ramadan sebagai ajang optimasi untuk battle idea, battle kampanye, battle taktik, perbanyak gagasan-gagasan kreatif. Mumpung momentumnya pas, Ramadan nih teman-teman. Saya sendiri loh, menikmati adrenalin berkompetisi di Ramadan dengan tetap dengan spirit fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Saya doakan semoga penghimpunan teman-teman meningkat. Karena semakin banyak terhimpun, semakin banyak program-program kebaikan yang bisa dijalankan oleh teman-teman. Fantastik yang ketiga, Ramadan adalah momentum perkuat kolaborasi. Teman-teman, menurut saya semakin kesini semakin eranya kolaborasi. Bukan era sendiri-sendiri. Bukan era Superman, tapi era super team. Bukan era one man show, tapi era perbanyak collaboration show. Kolaborasi dengan sesama unit di internal, barangkali yang biasanya dulu-dulu antar unit agak renggang, yuk sekarang rapatkan barisan, saatnya samakan frekuensi. Kolaborasi dengan yayasan lain, kolaborasi dengan komunitas biker, komunitas sepeda, komunitas mobil, komunitas fotografer. Jadi yang belum pernah ada kerjasama antara sesama organisasi non-profit, sekaranglah saatnya. Hey, organisasi kalian punya skill apa? Kami punya skill ini, collab yuk. Kamu mau bikin apa? Kami mau bikin ini, collab yuk. Tawarkan juga nih perusahaan atau komunitas pebisnis untuk kolaborasi fundraising. Misalnya buy one give one, donasi khusus Ramadan dari karyawan, pengajian perkantoran dari kompensasinya dan kompensasinya organisasi Anda boleh presentasi program charity, biasa gitu. Shh. Biasanya perusahaan juga naikin dana kebajikan, dana CSR di Ramadan. Percaya saya, insya Allah keajaiban-keajaiban banyak terjadi saat kita perbuat kolaborasi. Apakah bisa Mas Torik? Punya pengalaman di situ? Bisa. Saya pernah jalankan itu, hasilnya kece badai, mantap. Dan fantastik yang terakhir, Ramadan adalah momentum dapatkan talenta-talenta terbaik. Aktivitas Ramadan itu, teman-teman, tak lengkap jika tak melibatkan barisan para relawan atau volunteer. Tak jarang saya menemukan orang-orang yang kerjanya keren saat tergabung di tim relawan Ramadan. Bakatnya kelihatan, gagasannya brilian, kerjanya nggak hitung-hitungan, dan semangatnya banteng. Tentu tidak saja relawan, kita bisa memantau kinerja staf kita, apakah itu staf baru atau staf lama, atau tim kita lah, saat diberikan amanah untuk megang di tim Ramadan. Misalnya, dia megang tim digital, dia ikutan di tim charity, dia ikutan di tim kampanye, tim jemput zakat, tim influencers, dan tim copywriting dan sebagainya. Menariknya nih teman-teman, HRD di tempat saya sebelumnya sering tuh titip-titip, Mas Torik, kalau ada relawan yang bagus minta CV-nya dong, saya mau ajakin gabung permanen staff atau internship program setelah Ramadan ini. Realitanya nih teman-teman, kawan-kawan saya yang di luar sana yang sekarang memimpin organisasi non-profit di beberapa tempat, itu dulunya kader-kader terbaik di Ramadan. Leadership-nya udah makin keren dan dia memimpin di beberapa organisasi itu. So teman-teman, selamat mencari kader-kader terbaik untuk organisasi non-profit teman-teman. Demikianlah kawan-kawan kupas tuntas kita terkait 4 faktor yang bikin Ramadan teman-teman jadi fantastik. Terutama untuk teman-teman yang bergerak di lembaga amil zakat. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan tulis komen jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan klik tombol loncengnya agar silaturahmi kita tambah erat dan jadi kebermanfaatan untuk kita semua. Saya Torik Torki, salam jago fundraising.